Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan nama saya Kelly Triwinarno, JKP Angkatan 9 SMK Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata saya di SMK Negeri 2 Kalianda tentang budaya positif. Di sekolah kami, untuk budaya positif mulai diterapkan di SMK Negeri 2 Kalianda. Yang bersedia menyempatkan hadir di kegiatan kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ya Bun. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga hingga detik ini kita masih diberi kesempatan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam adalah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Pada pagi hari yang berbahagia ini ada beberapa runtutan acara yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga adalah penyampaian materi mengenai budaya positif di sekolah. Kemudian yang keempat, penyampaian materi mengenai keyakinan kelas, dan yang kelima adalah materi tentang restitusi. Keenam, tanya jawab begitu penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat kita lalui dengan lancar. Amin. Selanjutnya ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan hari ini kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Dian Irawan. Kepada Bapak Dian Irawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatullah. Bapak Ibu guru peserta aksi nyata mengimbaskan budaya positif, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Bapak Dian Irawan yang membuka acara ini dengan doa bersama. Sebelum kita mulai acara pengibasan aksi nyata mengenai budaya positif di sekolah, ada baiknya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu sekalian dimohonkan untuk berdiri. Jadi pandu
Hadirin, persilakan duduk kembali. Materi selanjutnya itu mengenai keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Eli Winarno. Kepada Bapak Eli dipersilakan. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu guru SMK 2 Kalianda yang sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti diseminasi kita tentang budaya positif. Di sini kita mungkin ada Bapak Ibu guru yang bertanya kenapa ada acara seperti ini. Ini acara seperti ini sebenarnya ini tugas dari untuk calon guru penggerak. Tetapi alangkah baiknya kita aplikasi langsung juga, terutama kami guru-guru. Makanya kita undang adalah wali kelas saya, guru BK, dan teman-teman yang mau untuk melakukan perubahan di SMK 2 Kalianda. Itu jadi di sini mungkin judulnya diseminasi pengimbasan. Ini adalah istilah baru bahwa untuk memunculkan menyebarluaskan ide atau gagasan untuk melakukan perubahan dinamakan diseminasi. Jadi di SMK 2 Kalianda semoga nanti mulai ada perubahan. Di sini saya mau menyampaikan sedikit mengenai keyakinan kelas yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, budaya positif yang sangat banyak sekali materinya. Di sini saya mengajak Bapak Ibu guru semua, karena Bapak Ibu semua ini adalah guru yang di kelas ngajar semua, karena masuk semua menangani siswa yang bermasalah semua. Jadi alangkah baiknya untuk mengurangi kita terlalu capek untuk mengurusi anak yang bermasalah, kita pakai cara yang baru. Kita coba dulu hasilnya seperti apa. Jadi kalau kita belum pernah nyoba, nanti judulnya ya cuma diangan-angan. Apalagi sudah tercipta mental block, kalau tidak mau ngapain saya dengerin gitu kan, ngapain saya coba. Kalau nggak pernah dicoba nggak akan berhasil. Yang nyoba aja belum tentu berhasil, apalagi nggak pernah nyoba. Gitu. Bukannya saya menggurui di sini kawan-kawannya, kita cuma berbagi pendapat, nanti kita diskusi. Selanjutnya tujuannya untuk keyakinan kelas untuk guru ini cuma ada dua. Di sini dua saja. Karena dua saja di sini cukup luar biasa. Yang pertama, nanti guru ini bisa menjelaskan nilai kebajikan yang ada di kelas untuk anak-anaknya. Jadi kalau tadi disampaikan secara umum, kita spesifiknya di kelas atau di workshop bengkel. Kalau Bapak Ibu guru produktif di workshop, kalau Bapak Ibu guru non produktif di kelas. Di sini yang kedua, guru dapat menerapkan penyusunan keyakinan kelas. Jadi pembuatan keyakinan kelas nanti dibuat oleh wali kelas. Wali kelas membuat nanti sebelum keyakinan buat dulu aturannya. Aturan dulu, nanti kalau sudah dipahami baru keyakinan. Karena kita mau yang spesifik supaya anak-anaknya lebih terarah. Selanjutnya di sini tujuan penerapan keyakinan kelas yaitu mewujudkan merdeka belajar pada anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Jadi aturan itu nanti dibuat bukan guru yang buat, bukan sekolah yang buat. Aturan kelas itu yang buat siswa bersama wali kelas. Siswa bersama wali kelas nanti menyusun aturan yang ada di kelas. Kalau di workshop kami di Bengkel Telekomisinan, kita buat di bengkel, khusus di bengkel. Kalau di kelas nanti Bapak Ibu wali kelas bersama BK silakan berkolaborasi menyusun aturan yang di kelas. Yang kedua, untuk kita disiplin positif anak menjaga jadi budaya positif, menjalankan keyakinan kelas telah disepakati dan kesadaran diri. Ini pembiasaan. Kalau ada aturan nanti
ditambah dengan konsekuensi. Kalau datang terlambat, toleransinya berapa menit, lebih dari itu konsekuensinya apa, itu anak yang buat. Jadi anak nanti tahu. Yang ketiga, membentuk karakter yang positif dari perilaku positif, keteladanan guru dan murid. Yang keempat, menumbuhkan adanya semangat belajar. Jadi kenapa semangat belajar itu terakhir di sini? Karena ya kalau kita nggak, anak-anaknya nggak disiplin, gimana kita mau belajar? Kerjanya kita cuma ngatur anak itu supaya tertib terus, supaya tertib. Tapi kalau cuma tadi sampaikan kita kasih hukuman terus ya, anak akan kebal hukum. Kalau di sini kan Bapak Ibu ada yang nyambi bertani juga mungkin ya, kayak Pak Yoko, Pak Putra. Kalau kita hama itu kalau kita kasih obat yang sama terus ya, setahun aja kebal. Kita obat itu lagi nggak mempan, udah terbiasa, sudah makanan malah jadi makanan dia. Itu. Jadi kita lanjut. Nah, di sini nanti di sini kita praktek cukup lama ini, cukup lama. Kita bisa kita buat jadi 3 kelompok atau 2 kelompok, nanti prakteknya lama, cukup paling ya 15 menit lah, 15 menit. Kita nanti prakteknya untuk menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti kita susun berdasarkan aturan yang nanti saya sampaikan supaya lebih mudah untuk dipahami. Di sini ada nilai kebajikan yang kita tanamkan dalam aturan kelas. Keyakinan kelas nanti ada. Di sini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, jadi nggak teknis ya. Kalau teknis itu aturan, kalau kebajikan itu universal umum. Jadi beda lintas agama, suku, bangsa maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan melakukan motivasi intrinsik dan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bisa dikenal dengan P5 atau profil pelajar Pancasila. Makanya sering disampaikan Bapak Nur kita, Bapak Nur Hadi, profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Jangan sampai kita nggak tahu itu apa P5 atau profil pelajar Pancasila nggak tahu, nanti gurunya aja nggak tahu apalagi siswanya tadi. Jadi nilai-nilai yang ada di sana kita terapkan dari berakhlak mulia, mandiri, kreatif, royong, pendidikan global. Jadi di sana kita tanamkan di sini untuk membuat aturan. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini dibentuk untuk menertibkan siswa ya, dibentuk secara bersama-sama. Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab para siswa untuk mentaati. Fungsi keyakinan kelas sebagai pengendali diri agar siswa belajar bersikap di sekolah maupun di rumah. Guru dan murid lebih reflektif, kritis, penerapan disiplin positif di lingkungan. Jadi kita Bapak Ibu guru minimal kita di kelas sebagai contoh untuk disiplin positif bagi murid-murid kita. Minimal, karena sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada 3 ing ngarso sumpodo. Di depan memberi contoh, ingat diomongan karso, di tengah memberikan motivasi, di belakang memberikan dorongan supaya maju. Jadi 3 filosofi itu minimal kita yang pertama ini kita terapkan. Jadi kita sebagai contoh di kelas dalam penerapan keyakinan kelas. Selanjutnya kita contoh keyakinan kelas sekolah ya. Di sini siswa murid-murid menginginkan adanya disiplin waktu dan ketepatan waktu. Nanti kata-katanya bebas ya Bapak Ibu ya, yang mudah dipahami. Silakan. Apabila telat 7.15 masuk, apa toleransi 10 menit? Silakan. 7.25 tidak masuk di kelas, kan semestinya apa? Nyapu setelah selesai pembelajaran. Kalau semuanya setuju nggak apa-apa. Yang penting anak-anak setuju. Nah
ada intinya. Itu jangan, karena aturan itu sekarang itu kalau di luar ya mungkin anggota dewan itu kerjanya bikin aturan, bikin undang-undang. Tapi dia tidak memikirkan rakyatnya, tidak memikirkan rakyatnya, makanya kadang-kadang salah sasaran itu aturan. Makanya untuk di sekolah ini rakyatnya kita satu kelas, ya di situ yang nanti mohon diterapkan. Jadi harus sepakat. Ketika tidak sepakat, dia tidak sepakat ya berarti dia tidak konsekuen. Jadi nanti ada sanksi sosial dari kawan-kawannya, itu pasti. Terus yang kedua, tadi nilai kebersihannya disiplin. Kalau kita mau menjaga kebersihan juga boleh, silahkan yang ada di kelas itu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Nanti jomblo nanti bersama siswa, sama wali kelas, sama BK, duduk barengan jadi kelas paling 1 jam pelajaran selesai. Kalau sudah selesai, nanti mohon Bapak Ibu wali kelas ditempel di kelas, karena yang di bengkel sudah kita susun juga, supaya nanti ketika kita kan pelajaran blok, jadi 3 hari di sini, 3 hari di sana itu mereka terkawal terus gitu. Mereka terkawal terus, jangan ketika di sini nanti di sana enggak, nanti akan enggak bagus. Ini menjaga kebersihan, mengenai kebersihan lingkungan. Kita lanjut, bertanggung jawab, berdasarkan diri tanggung jawab, yakni merapikan mainan serta barang-barang. Atau kalau saya di bengkel itu mengembalikan alat-alatnya. Kalau nggak kembalikan apa konsekuensinya? Sudah boleh mencemat lagi. Jadi mereka sudah tahu konsekuensinya. Jadi lebih enak, mereka bisa ngatur diri. Kalau saling menghormati dan menyayangi, nah ini agak hati-hati di sini ya Bapak Ibu, karena kita tingkat kita SMK ya. Untuk yang menghormati oke, kita sama guru sama kawan hormati. Untuk menyayangi ini agak hati-hati karena mungkin kalau di jurusan itu ada ceweknya 2, nanti takutnya salah persepsi di sini. Ini yang cukup hati-hati yang menyayangi ini. Kalau anak SD oke, SMA hati-hati. SMK kalau sama cowok semua ya, tapi kalau ada ceweknya hati-hati. Nah, kalau bisa agak dihindari, takutnya disalahgunakan. Kan menyayangi Pak, ya benar. Tapi kan kurang pas. Jadi itu ini ada nilai kebajikannya. Terus juga contohnya. Nah, sekarang datang Bapak Ibu nanti Pak Ramadi, tolong Pak Ramadi bantu saya ini, tolong ditempel di 3. Kita mulai tempel 1, 2, 3 silakan supaya lebih enak. Mau di sini juga boleh 1, 2, 3. Itu nanti untuk prakteknya supaya nanti di kelas itu Bapak Ibu guru masuk di kelas sudah ada gambaran apa yang mau dibuat, yang saya mau buat seperti apa gitu. Seperti apa? Karena Pak, ini kalau mau dibuat dievaluasi tiap bulan monggo silakan. Ketika tiap bulan ternyata belum masuk, ada kasus baru tambah lagi, nggak apa-apa karena anak kita ya nanti membuatnya seperti ini ya. Kita belajar bersama saja. Saya juga masih belajar karena ketika saya baca, ketika tidak saya aplikasikan itu ilmu itu cepat banget lupa. Apalagi bapak-bapak tidurnya malam, anaknya sakit, tahu-tahu lupa. Jadi yang pertama di sini menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi yang pertama nanti Bapak Ibu guru, wali kelas, guru kelas monggo silakan. Peraturan yang mau ada di kelas itu apa saja, silakan buat. Jadi kan kita sering tuh di kelas, nah kamu nggak boleh ini, nah kamu nggak boleh ini. Itu kan kalimat-kalimat negatif. Nggak boleh. Itu kalimat negatif. Nanti kita harus baca kalimat positif. Apa? Yang penting kita
coba dulu di kelas. Nanti kita coba, kalau saya pengennya itu satu SMK 2 Kalianda ini aplikasi semua untuk wali kelasnya. Minimal wali kelasnya. Minimal wali kelasnya minimal di situ. Nanti kita lihat 1 minggu berikutnya. Yang terlambat karena apa ya, permasalahan kita di sini itu anak itu terlambat itu. Permasalahan utamanya di sini. Terlambat. Jadi ganggu konsentrasi kawan yang lain. Jadi yang pertama tadi aturan-aturan tadi ya yang mau dibuat apa saja, umpamanya seperti yang lagi viral di grup kita kan, kursi ditumpuk sampai tinggi, ya itu kan lagi viral. Nah itu ya udah kita buat kursi tidak boleh harus di tempatnya atau ditaruh di atas meja masing-masing, ya kan? Jadi nanti ketahuan ini posisi apa ini? Posisi apa? Besok Senin apa paginya masuk lagi ketahuan. Oh ini keyakinan kelasnya nggak jalan, siapa ini anaknya, ini konsekuensinya apa? Apakah suruh konsekuensinya di kelas apakah apa? Suruh piket atau suruh apa? Itu kenapa? Itu bukan hukuman itu ya. Itu bukan hukuman, tapi itu lebih ke konsekuensi. Karena apa? Mereka yang membuat aturan, mereka yang membuat hukuman, itu konsekuensi. Kalau hukuman itu guru yang buat aturan, guru yang membuat punishment-nya, sanksinya, siswa tinggal terima, bisa protes. Jadi supaya di pola pikir siswa kita itu terbentuk bahwa bedanya konsekuensi sama hukuman. Karena apa? Mereka nanti lulus, mereka yang kerja, ada konsekuensi ketika terlambat kerja apa, SP1, SP2, SP3. Itu mereka sudah tahu tuh. Kalau saya telat sekali ya SP1, telat 2 kali ya SP2. Tapi kalau hukuman kita nggak tahu itu. Kita nggak tahu telat. Hukumannya apa ini? Nggak tahu dia. Tahu hukumannya ini kamu dipecat. Tahu langsung dipecat. Nggak bisa protes. Jadi kalau hukuman itu lebih ke satu arah. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, yang kedua tadi ya, peraturannya sudah tidak boleh apa, tidak boleh apa, tidak boleh apa, tidak boleh apa. Silakan. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Yang tidak boleh tadi kita kembalikan ke yang tidak boleh. Ruangan ini kotor. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Itu aja. Tidak apa-apa. Membuang sampah pada tempatnya. Tapi karena di sekolah kita ini mungkin sudah ada yang menerapkan untuk Bapak Ibu GB yang lama, ya bukan yang lama ya, masih fresh kan, baru tahun kemarin dulu. Alangkah baiknya kalau menurut saya, berhubung ini yang kita diseminasi ini kawan-kawan masih baru, ada yang baru, ada yang lama, dari awal aja langsung aja aturan konsekuensinya. Nanti bulan berikutnya rubah aja ke kalimat positif. Tidak apa-apa. Karena apa? Kita perlu merdeka Bapak Ibu. Kita yang ngatur. Anak kita mau dibawa kemana, kita yang ngatur. Selanjutnya mencarikan peraturan-peraturan jadi nilai keyakinan kebersihan. Tadi membersihkan kebersihan. Disiplin nggak boleh telat. Nanti disiplin. Tapi anak-anak itu belum paham kalau kita buat sekarang. Kalau kita buat sekarang disiplin, dia masih banyak ini. Disiplin apa? Disiplinnya dia maunya yang enak-enak aja. 10-15 istirahat, disiplin. Maunya kan kayak gitu. 15-30 ya kurang. Itu disiplin, benar. Tapi kan salah persepsi pada disiplin yang kita maksud adalah 7-15 datang ke sekolah. Dia nggak mau di situ. Dia maunya enaknya. Makanya aturan dulu saja. Yang keempat nanti pendalaman keyakinan kelas sama seperti dan tidak sama seperti. Itu cuman itu nanti yang keempat ini adalah dia akan jalan dengan sendiri. Karena orang kalau disiplin tampaknya apa 7-15 kelihatan mata kita, 7-10 dia sudah sampai sekolah. Ini disiplin. Kalau tidak tampak seperti ya 7-20 dia sampai sekolah.
cuma pengamatan. Tapi pengamatan ini kalau yang atas ini konsekuensi sudah dibuat, ini sebulan berikutnya, saya rasa setahun nanti selesai juga. Setahun, padahal cuma buat kayak itu sebenarnya 1 jam selesai ya Bapak Ibu ya. Tapi kan memaknainya butuh 1 tahun. Kita pengennya nggak cuma tulisan yang ada di kelas, tapi biar dimaknai gitu. Nanti kalau konsekuensi itu dia sudah paham, saya yakin dia akan lebih tertata untuk anaknya. Selanjutnya di sini contoh-contohnya di sini menggali peraturan yang disepakati. Guru mengajak siswanya untuk menuliskan peraturan yang ada di mereka inginkan selama proses belajar atau workshop. Boleh, silakan. Jadi kalau mau ngomong tunjuk tangan, monggo silakan. Kalau mau kencing juga harus minta izin ke guru, silakan. Tulis saja. Karena apa? Aturan itu harus yang spesifik. Kayak seperti kita ini anggota dewan dan anak. Jadi anggota dewan itu bikin pasal ya harus jeli. Lewat dari pasal itu lolos. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Ini peraturan-aturannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ini nilai kebajikannya nanti cuma kayak gini: kebersihan, disiplin, mandiri dan lain sebagainya. Kita lewati saja. Nah, di sini terdengar, terlihat, ada pilihan lakunya. Terdengarnya dia nggak terlambat, nah, bener nggak? Terlihatnya terlambat, berarti nggak cocok. Berlakunya perilaku terlambat, masih kayak gitu, berarti belum jalan. Jadi yang kedua cuma mencocokkan saja. Nanti kalau yang pertama itu udah jalan ya udah. Jadi seperti itu. Lanjut, atau ukur keberhasilannya di sini. Nah, ini tujuan utamanya di sini. Tercipta merdeka belajar bagi anak, mengemukakan pendapat demi keyakinan yang mereka inginkan. Jadi anak-anak terbiasa untuk berpendapat walaupun mau di pelajaran maupun dalam pembentukan aturan. Anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan. Karena nanti kalau sudah terbiasa ya maksud saya kita itu kalau bisa berkolaborasi bersama supaya kita itu kerja itu enak, nyaman, nggak beban. Kalau anaknya Bandung mau masuk kelas saja malas ya bapak, malas. Kita malas mau masuk aja udah malas. Padahal materi udah kita siapkan tadi belum banyak. Banyak itu anaknya siapa? Yang malas duluan. Karena apa? Ya anaknya nggak tertib dulu. Karena orang tertibnya anak itu kalau cuma kita ngomong itu berbicara berkali-kali ya kita capek juga membicarakan hal yang sama berulang-ulang. Yang berikutnya terjadi komunikasi yang antara guru dan murid. Nah, di sini tadi ada nilai kebajikan kasih sayang. Nah, saya mohon Bapak Ibu guru semua untuk kasih sayang. Di sini sebenarnya siswa kita itu bagus semua. Cuman yang muncul kok kadang nggak bagusnya gitu. Itu nanti tolong untuk dikasih sayang ini sediakan waktu pas di pembelajaran, pas ada tugas kelompok atau apa, ngobrol saja 10 menit, 15 menit silakan. Apa? Ketika dia ditanya tentang masalah keluarga, tentang keluarganya dia mau cerita ke kita itu dan itu masuk kita. Habis itu saya yakin dia nurut, dia sopan dengan kita. Kita tanya dulu keluarganya, nanti dia cerita. Kalau kita tanya keluarganya dia cuma pasif saja, itu berarti kita pakai cara lain, nggak masuk. Tapi kalau kita tanya nanti dia cerita sendiri, itu masuk. Itu sudah saya alami di siswa kami yang kelas 11 itu yang luar biasa itu kan. Sekarang mulai kita sediakan waktu ngobrol praktek itu. Ya penilaian itu ngobrol cuma dia tanya aja mau silakan. Terus yang keempat, anak didik dapat menjalani keyakinan dengan secara luas di sekolah. Nah maksud saya di sini kita itu praktek di kelas dulu
masalah urusan di sekolah nanti. Urusan di sekolah nanti dengan kesiswaan, dengan siswa dan kepala sekolah. Intinya gini Bapak Ibu, yang saya harapkan ini, intinya saya cuma berharap kecil, saya tidak berharap besar terhadap Bapak Ibu, saya kecil aja dulu. Saya kecilnya kenapa? Saya ingin keyakinan kelas ini ada di kelas. Apa aturan kelas ini ada di kelas, itu saja. Itu aja dulu. Supaya apa? Ketika itu harus ada perubahan, berarti nyata. Kalau tidak nyata kita evaluasi. Kenapa di situ ada masalah di mana? Kenapa? Tipe-tipe orang kan berbeda-beda. Ada yang ada ilmu baru mau tanggap lah, mau ikut tim grup. Ada yang ilmu baru dia sukanya ngeblok, nangis lah. Apa kayak gitu? Apa kayak gitu? Buktinya kayak gitu. Ya maksudnya kalau kita belum pernah mencoba, gimana kita mau berhasil? Kenapa? Seperti yang dulu disampaikan kawan itu, kalau orang kerjanya protes itu ya belum tentu ada isinya juga. Kenapa? Dia sebelum ada ilmu baru dia harus protes terus. Itu yang agak repot. Jadi Bapak Ibu guru di sini cukup. Di sini tanya jawab. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita ke praktek diskusi. Kita ada diskusi di sini Ini diskusinya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mengenai aturan kelas ini, jadi nanti ini ya Bapak Ibu ya, yang dibuat satu saja dulu aturan kelas saja dulu. Karena apa? Sebenarnya itu sampai keyakinan kelas sampai sini, tapi nggak usah. Ini nomor 1 saja dulu. Nomor 1 dulu beserta konsekuensinya. Bapak Ibu guru punya rakyat sendiri-sendiri di kelas. Oke. Bunda mau bertanya, mau silakan Bunda. Saya sebelumnya untuk sebenarnya bukan bertanya, tapi kita bersama-sama ya Pak ya, terutama untuk pembuatan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini. Untuk keyakinan kelas biasanya dilakukan oleh wali kelas ya, kalau untuk kesepakatan kelas itu bisa lakukan semua guru mata pelajaran secara bersama-sama. Cuman disayangkannya kelas kita ini Pak, kalau kita mau membuat keyakinan kelas itu tidak punya papan selain papan tulis. Nah, maksudnya kita bersama-sama ini sebagai CGP dan GP, bagaimana kalau kita bersama-sama berkolaborasi juga, nanti kan disini ada guru BK juga untuk meminta ya kepada sekolah untuk agar keyakinan kelas dengan kesepakatan belajar itu bisa benar-benar nempel di kelas itu Pak. Jadi jangan setiap guru membuat keyakinan kelas atau kesepakatan belajar, tapi sudah hilang terus anak itu tidak bisa membaca kembali apa yang dituliskan gitu. Jadi ini kita secara bersama-sama bagaimana kalau kita mengusulkan ke sekolah seperti itu ya. Seperti itu Pak. Jadi di samping papan tulis itu ataupun memang di kelas itu sudah ada papan tersendiri untuk kita menempelkan kesepakatan belajar dan keyakinan kelas. Mungkin itu saja Pak Kali, Pak Bambang dan juga Bu Dewi, saran dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nina, masukannya luar biasa. Jadi ini Bu, menanggapi sedikit ya masalah yang ditempel di mana itu ya. Kita pakai satire dulu, pakai satire untuk bawa para sekolah kita. Kita satire sindiran. Kita tempel saja, kita tempel saja di samping papan itu, tempel saja di situ. Jadi kalau tadi saya bagian Bu Nina, setiap guru kesepakatannya terus kelasnya. Kalau dibuat beda-beda takutnya anak-anak itu malah ini. Kalau untuk guru tulisan saja, kalau untuk di kelas ditempel. Karena nanti kalau ini
tumpuk-tumpuk malah anaknya bingung. Jadi untuk sebenarnya ini Bu, hari ini saya udah kepala sekolah. Kemarin saya telepon, terus terang saya telepon, Bos, tolong lihat kita juga. Oh, saya nggak bisa. Terus siapa? Mungkin. Ya udah, terima kasih. Nah, hal seperti itu kita sampaikan juga sama bapak kepala sekolah supaya apa? Kemarin juga ngobrol, dia sebenarnya menyambut baik. Kayak hal seperti ini, karena bos kita itu berarti kayaknya rapuh. Itu kan masukan ke sini ya, masukan lagi, nggak apa-apa ya. Itu kan ranahnya NA ya, ranahnya NA kelas itu NA, kelas itu NA kalau bengkel kita, nggak apa-apa Bu, nggak apa. Ajukan rap untuk papan, whiteboard, nggak apa-apa. Yang penting bos itu ada rapnya. Kalau ngomong saja itu payah, terus terang payah. Jadi ada rapnya, kita mau tempel di mana supaya ini. Jadi oke, waktu yang cukup ini kita 10 menit saja ya Bapak Ibu ya. Ini ada kertas, nanti ditulis saja Bapak Ibu kelompoknya bagi bapaknya ini Bu Nina, Pak Putra, Pak Yogu yang kelompok 1, nanti Bu Lisna, Bu Alvira, Bu ini Bapak berikutnya. Jadi 3. Untuk lebih mempersingkat waktu nanti ditulis saja aturan kelas. Oh, Pak Bapak juga masuk di senior saya. Jadi nanti ditulis saja apa yang di kelas itu mau diatur apa saja. Mau setelah pulang sekolah nyapu semua. Sama ini ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Aturan sama konsekuensinya ya, nanti ketika sudah mengumpul kita pilih bersama-sama. Oke ya, silakan Bapak Ibu ditulis. Nanti ada kelompok 1, 2, dan 3. Tulis pakai pulpen boleh, pakai spidol juga boleh. Nah, waktu 10 menit saja. Kita cukup 1 saja. Maksud saya nanti Bapak Ibu semua yang sudah dapat ini nanti boleh dibawa di kelasnya masing-masing, boleh. Jadi lumayan lah, ada berapa, tinggal tambah berapa, nanti dibawa aja. Oh, jangan tidak boleh. Pakai kalimat negatif itu juga boleh, silahkan. Nanti kita coba bersama-sama. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau sudah ditempel ya Bapak Ibu ya, ditempel di kelompoknya masing-masing. Nanti tinggal kita lihat bersama-sama seperti apa. Nanti walaupun bersama nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti kita pecah lagi. Jadi kita harapkan mungkin nanti dalam pembuatan itu di kelas itu anak-anak nggak mau berbicara ya pakai kelas seperti ini nggak apa-apa. Tempel tulis di sini. Kelompok berapa? Oh, dikasih nama ya Bapak Ibu biar ini. Kasih nama. Biar ini. Jadi ini jadi ini jadi. Siswa. Silakan Tina. Tempel aja. Nama kan? Nomor berapa Bu Tina? Tempel aja Bu. Oh, balik ya. Tempel aja semua Bu. Ya, tempel aja. Nah.
kita nih sudah buat kelompok satu kelas bersih tanpa sampah, berarti pengennya kelasnya bersih, buang kelas sampah pada tempatnya, silakan. Ya, kalau dikatakannya jangan membuang sampah sembarangan. Oke, nah terima kasih Bina. Bisa tambah lagi Bina, untuk konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya apa? Tulis saja, pakai yang hijau. Ya konsekuensi hijau. Ya. Oke, terima kasih Pak Babra nih. Aturan jika yang dibicara yang lain tidak oke. Ini apa ya? Kerapian meja kursi kebersihan kelas. Apa Bra? Apa lagi Pak Bra? Mohon maaf. Aturan jika ada yang berbicara yang lain tidak. Kalau dia berbicara langsung ngapain? Tambah aja terus didekatkan. Yo, sampai. Konsekuensinya kalau ada ngomong suruh ngapain Pak? Dia disuruh di depan atau suruh ngapain? Ya, gitu Pak. Ini sanksinya ada. Ya, apa? Ya, tempat yang keluar. Jadi nanti anak kan lebih terbuka di dalam. Ini Bu Listianingsih 1 kali alfa denda 2.000, 1 kali bolos denda 3.000 untuk uang kas. Monggo. Yang penting di kelas sepakat, nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa? Yang buat aturan satu kelas, makanya namanya protes. Yang penting kelasnya aman. Jangan Pak Babra, jangan mengganggu teman. Fokus belajar, ada kipas AC. Oke Pak, kipas AC ini untuk kelas ya Pak ya. Oke. Kita juga Pak, guru yang cantik. Nah ini siswanya nakal ini. Ini Pak Babra salah satu siswa yang agak open terhadap guru ini. Ini rasa bentuk saling hormati dan menyayangi tadi sudah diaplikasi. Mantap. Oh ini Pak Putra, monggo datang terlambat. Konsekuensinya membersihkan halaman kelas. Oke. Membaca surat pendek. Oke. Tidak. Oke. Di sini Pak Putra kalau berbicara kotor, misum-misum ya. Nah, di sini membaca surat pendek. Jadi harus sediakan Al-Quran ini. Bapak Ibu guru ini luar biasa. Yang kedua karena mau ada perubahan kita sangat aktif sekali. Oke, terima kasih banyak ini. Konsekuensi. Ini konsekuensinya bersedia direstitusi denda 10.000 menghafal Al-Quran. Ini yang nomor 3 ini dahsyat yang menghafal Al-Quran itu berapa hari ini? Oke, nggak apa-apa. Jawaban itu minimal ya Pak. Yasinnya hafal. Dari BPK mengisi kursi dan meja di depan jadi selama pelajaran, datang terlambat membersihkan kelas. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Ini sudah cukup banyak aturan yang sudah ada, cukup banyak. Jadi terima kasih banyak atas partisipasinya demi kewajaran SMK Kuala Nyadra. Ini nanti bisa diaplikasi di kelas. Saya mohon Bapak Ibu guru, nama wali kelas, nanti saya tunggu wali kelas saya maksudnya. Wali kelas saya di mesin 2 minggu depan saya tagih. Yo, bukannya saya ini tagih keyakinan kelas saja. Keyakinan kelasnya saya tagih. Saya maunya kalau mau dibuat di kanvas terus di flyer di kanvas ditempel monggo. Kalau mau skor tulisan saya buat juga apa-apa. Kalau yang penting ada disepakati di kelas untuk di teknik permesinan nanti 2 minggu lagi saya kasih. Ya. Itu ya nanti Bu Zinda tolong dibantu untuk wali kelas untuk aturan-aturannya supaya lebih. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup. Mau sambil dinikmati bersama. Terima kasih
Mungkin ada yang kurang lebih, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu kepada Bapak Triwinarno. Kita itu tidak semua orang itu sempurna, juga pernah melakukan salah seperti ini. Contoh ini ternyata udah nggak kesana lagi, kemudian kesini ganti ya alasannya tadi udah lapar, terus waktu jam pelajaran, waktu istirahat tidak sempat, Ajar tugas guru lagi. oke, ada tugas dulu lagi. Menurut ini yang dilakukan itu sebenarnya tindakan baik atau tidak? Sebenarnya kalau itu nggak baik ya Bu, karena mengorbankan pelajaran lain, terus saya menghentikan perut saya sendiri. Tapi kalau misalnya saya nggak makan, nanti saya lemas. Kalau tidak makan, Iya. oke. Jadi saya nggak konsentrasi belajar MTK-nya. Ya, nah, ada nggak misal seperti ini? Kalau udah melakukan satu kali kesalahan, besok-besoknya, apakah ini akan melakukan hal itu lagi? Nggak Bu, soalnya keluarganya marah. Oh, udah Iya. udah ditegur oleh keluarganya. Oke, berarti Mimi kan tidak mau melakukan itu lagi ya? Sudah tahu bahwa kalau yang dilakukan itu Nggak bagus. tidak baik. Oke. Menurut Mimi tidak mengikuti pelajaran di kelas dengan alasan pergi ke kantin itu tindakan apa nih yang dilakukan? Apakah Mimi melanggar kedisiplinan atau bagaimana? Yang melanggar kedisiplinan nggak tepat waktu jadinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya duduk ya. Ahmad Hafan. Belum. Coba so. Alika. Amin. Sudah. Oke. Angga. Arif. Bayu Muhammad. Muhammad Rafi. Nabila Saputra. Naswil. Putri. Rahman Bianto. Rahmat Jurais. Belum. Randy Rianto. Revan Morenta. Ridho Bilal. Rio Revandi. Lanjutan yang kemarin. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian harus bisa untuk membubut rata dan membubut rata lurus. Membubut rata lurus. Yang kedua nanti membubut lubang. Jadi dibor dulu baru nanti dibubut. Jadi untuk kepresisiannya di sini sangat diperhatikan untuk kepresisian karena kalau ini benda berpasangan. Jadi jangan sampai ada salah satu yang salah. Kalau salah nanti tidak pas. Tuh. Jadi untuk pembelajaran minggu kemarin kita sudah mencoba ya masalah untuk pembubutan yang lurus kemarin buat Excel yang 1 in kan. Yang 1 in kemarin sudah ada beberapa yang Bapak nilai, sudah ada yang masuk kriteria, ada yang belum. Dan yang kedua nanti kita mulai lagi untuk pengembangan. Anak-anak semua nanti kita hari ini sebelum praktek kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ada di banner. Jadi praktek ini supaya bagus nanti kita buat aturan. Nah, aturan ini yang buat siapa? Yang buat kalian. Kalian yang menjalankan ya kalian yang melaksanakan. Jadi Bapak cuma fasilitasi. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita dalam penyusunan di sini saya itu ingin kalian tuh merdeka dalam belajar.
Merdeka dalam belajar, jadi aturan kalian yang buat, konsekuensinya apa, nanti kalian juga membuat. Yang kedua, disiplin positif anak baik di akhir maupun di kelas. Kemarin hari Jumat saya sudah menginstruksikan guru wali kelas untuk membuat di kelas. Wali kelas di kelas nanti ya. Kalau bapak di bengkel, jadi urusannya di sini. Di sini nanti pakai yang di sini, di kelas pakai yang di kelas. Jadi beda. Selanjutnya saya pengen karakter pada anak ini ada. Karakternya, disiplinnya ada, tanggung jawabnya ada, mengembalikan kunci pada toolman-nya ada, membersihkan alat praktek ada, dan lain sebagainya. Jadi untuk pembuatan itu nanti kita yang pertama itu ini kita menggali peraturan yang disepakati. Yang nomor 1 dulu. Nomor 1 tugasnya anak-anakku semua yang sudah bapak siapkan kertasnya. Nanti silahkan tulis, tempel di papan tulis. Jadi ini nanti di sini ditulis contoh. Peraturannya namanya siapa? Haji Alan, contoh. Haji Alan. Peraturannya praktek dimulai 7.30. Di sini konsekuensinya. Aturan konsekuensi. Konsekuensinya kalau lebih dari 7.30 baru datang konsekuensinya apa? Hukumannya. Mama membersihkan bengkel setelah praktek. Nanti saya pilih yang paling banyak yang mana. Baru saya bukan, saya buat handphone, nanti saya tempel di dinding bengkel. Paham ya? Aturannya bebas, boleh. Boleh minum kopi, minum air putih ketika praktek. Boleh. Di sini konsekuensinya mengunci benar. Boleh. Jadi meminjam alat temannya. Konsekuensinya apa? Kalau nggak dikembalikan, ganti atau apa? Terserah. Nanti kalian yang buat, silakan. Di sini ada aturannya, di sini konsekuensinya. Aturannya ini, tapi kalau tidak dijalankan, konsekuensinya ini. Kamu yang buat, bapak tidak ikut. Ya, lagi deh, kalau udah ditulis, nanti ditambah di sini. Nanti saya backup. Satu-satu, dia agak cepat, dia sini. Satu-satu. Ya, yang mulai ditulis ya. Aturannya ditulis. Aturannya ditulis supaya enak. Lagi, kasih lagi. Pertama kasih nama terus aturannya terus konsekuensinya apa? Sanksinya jika tidak menjalankan itu. Jadi, ya. Yuk silakan ditulis. Habis itu dikumpulkan. Lagi. Ayo yang sudah tulis. Tulis aturannya. Kita aturan ini aturan dalam praktek ya. Dalam praktek. Bukan di kelas. Kita belajar praktek bukan belajar teori. Jadi segala sesuatu yang kalian alami di praktek. Contoh dalam satu kelompok di mesin ada yang nggak mau membersihkan. Pak, hukum apa? Serah. Yang penting kalian sepakat. Tuh, yang penting kalian sepakat. Itu bebas Pak. Bersih-bersih, masalah bersih-bersih, pinjam alatnya, masalah baju prakteknya, atau masalah nggak sesuai jadwalnya, jadi banyak, semakin banyak kita semakin enak. Itu silahkan membuat supaya kita dalam praktek kondusif.
Baik, yang sudah jadi silakan tempel di sini. Ya, silakan maju ke depan. Tempel. Tempel. Lihat sini. Agak jangan rapat. Minggu malah lepas. Sudah semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Ada lagi yang belum? Sudah ya? Nih, harus membawa baju praktek. Penyusunan datang 7.20 ini ya. Oke ya. Oke. Peraturan kita ini datang 7.20 ada masukan dari Raffi. 7.20. Mulai praktek. Apa? Civilnya berapa? Jadi kan 7.20 di sini mulai praktek apa? Civilnya berapa? Jadi kalau saya 7.20 datang, ganti baju 5 menit, siap-siap 5 menit, 7.30 kita mulai praktek. 7. Oke. Kalau terlambat gimana konsekuensinya? Apa? Turun. Oke, di sini cukup banyak. Oh, di sini apabila telah membersihkan bengkel waktu pulang. Di mana? 7. Oke, ini dari Debriansa masuk. Enggak, Andika juga sama. Andika juga sama. Domain tidak boleh dijual. Andika juga sama. Ini Dapat Ikram juga tidak memakai baju lengkap, datang terlambat. Oke. Nanti Bapak rangkum dulu ya. Bapak rangkum, baru nanti Bapak buatkan saya tempel. Dengan catatan nanti semuanya ini Bapak kumpulkan. Apa sebagai bukti? Silakan praktek sesuai dengan jadwalnya. Berhubung tadi kita ini sudah mulai agak ngantuk, jadi tetap
sebelum praktek kita lari dulu 1 kali sampai tiang bendera, habis itu kita praktek. Oke, ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak silahkan langsung kita olahraga dulu, ambil posisi lari. Lari-larinya kencang. Lihat. Yuk, silakan. Yo lari. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Rianto dari kelas 11 Teknik Permesinan. Kami di bengkel telah menyusun kesepakatan atau keyakinan bengkel yang difasilitasi oleh Bapak Klik Triwinarno. Dengan adanya kesepakatan bengkel ini, kami dalam menjalankan praktek semakin terstruktur, kondusif, tertib, 1, 2, 3. baik dalam penggunaan mesin, pengembalian alat, peminjaman alat, serta kebersihan bengkel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Setiawan. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Klik Triwinarno, CGP Angkatan 9 Lampung Selatan, SMK Negeri 2 Kalianda. Jumat lalu, beliau sudah melakukan diseminasi budaya positif, sudah memberikan semua materinya terkait dengan budaya-budaya positif kepada kami, khususnya teman-teman guru dari jurusan. Dan dari apa yang Pak Klik telah sampaikan, telah kami implementasikan, sehingga dalam lingkungan pembelajaran maupun di kelas maupun di ruang praktek, itu sudah diterapkan budaya positif, sehingga bisa berlaku hal-hal yang kaitannya dengan budaya positif dengan baik. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyon Mr. MPD, Kepala SMK Negeri 2 Kalianda. Dalam hal ini membimbing guru kami yang bernama Klik Wirnarno, CGP Angkatan 9. Ya, untuk itu ini dalam momen budaya positif ini, artinya segala sesuatu yang sudah disepakati, apakah itu di dalam bengkel, jadwal dan sebagainya, itu monggo ya kita tanggung jawab masing-masing. Nah, untuk itu kawan-kawan yang tergabung dalam, terutama di jurusan TP ini, ya di bawah ininya Pak Klik, bimbingan Pak Klik, kawan-kawan, ya monggo silahkan nanti secara bersama-sama menyamakan persepsi, terutama apakah itu di jadwalnya, apakah itu termasuk yang siswa terlambat, sepakat seperti apa, yang monggo dipersilakan. Itu saja dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video saya mengenai aksi nyata budaya positif di SMK Negeri 2 Kalianda. Salam dari SMK, SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.